Mari kita persiapkan diri kita. Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Stella Luciana dari GKI Menteng, Majelis Bertugas Penatua Sumarno, Penatua Gigi, Penatua Nita, Penatua Yohana, Penatua Linda, dan Penatua Rati. Pemandu pujian Saudara Frans dan Ibu Elvira. Pengiring pujian Ibu Nindita dan Saudari Natasha. Pengisi pujian paduan suara Nada Kasih dan Ibu Neti and Friends. Multimedia dan sound system Ibu Debbie, Saudari Livia, dan Saudara Michelle. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Sebelum memulai ibadah, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Dalam seluruh hidup kita, ada sosok Gembala Agung yang selalu peduli dan setia mengasihi kita. Sekalipun kita bisa saja mengalami kemalangan, duka cita, berbagai permasalahan hidup menerpa, tetapi Tuhan berkuasa memulihkan dan tetap merawat kita. Apakah saudara merasakan hangatnya kasih Bapa dan pelukan Sang Gembala Agung yang adalah Raja kita? Inilah hari Minggu Kristus Raja sebagai penutup tahun liturgi yang setiap tahun kita rayakan. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari bersama bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari Kidung Keesaan 274, Dia Nobatkanlah. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta Juru Selamatku kekal selamanya. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupku, Sang maut dikalahkannya demi selamatku. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah Sang Raja yang baka, pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus, terpuji selamanya. Jemaat yang terkasih, kita meyakini bahwa ibadah kita pada pagi hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat Tuhan terkasih, hari ini kita memperingati Minggu Kristus Raja, minggu terakhir dalam kalender gerejawi. Kita merayakan penyertaan Kristus, Raja atas kehidupan di berbagai peristiwa yang Dia izinkan hadir dalam kehidupan sepanjang tahun ini. Dia bukan hanya Raja yang berdiam di tempatnya, tetapi hadir sebagai gembala yang dekat bagi kita. Sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai Raja dan Gembala? Sudahkah kita mengakui otoritas Sang Raja, mengutamakan Dia lebih dari segalanya, dan menjalani hidup sesuai tuntunan Sang Gembala? Kidung Jemaat 377, Sang Rajalah Gembalaku. Rajalah gembalaku yang baik dan penyayang, tak kurang aku apapun selama ku miliknya. Dikala aku tersesat, olehnya ku dicari, di dalam kasih dan rahmat dibawaku kembali. Engkau hidangkan bagiku karunia Roh berlimpah, ku dapat dalam kasih-Mu segala sukacita. Sepanjang jalan hidupku, kebaikan-Mu sertaku, kekal ku mau memuji-Mu di rumah-Mu Tuhanku. Marilah kita datang merendahkan diri dan berdoa. Tuhan, Engkaulah Sang Raja, pemilik kehidupan kami. Engkaulah Sang Gembala, penuntun langkah hidup kami. Kami bersyukur atas kuasa dan kasih-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Namun, ada kalanya kami meragukan kuasa-Mu dengan mengutamakan kehendak pribadi dan lebih mendengarkan suara-suara yang bukan berasal dari-Mu. Ampunilah keegoisan dan kelemahan kami. Mampukan kami untuk mengutamakan-Mu dan mendengar suara-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat 28, Ya Yesus tolonglah.
Umat terkasih, bagi setiap orang yang mengakui segala dosanya, sekarang dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti firman-Nya dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14 demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari kita sambut berita anugerah dari Allah dengan saling memberikan salam damai sambil menyanyikan pujian bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. NKB 213 kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan pancinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melanda-Mu, janganlah jenuh melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Berlayanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Silakan duduk. Persembahan pujian oleh paduan suara nada kasih.
Pujian yang sungguh indah yang mengantar kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar kebenaran sabdanya. Jemaat yang terkasih, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ketika sinar mentari pagi boleh kami lihat di pagi ini. Ketika kaki kami masih boleh melangkah, beranjak dari kediaman kami masing-masing dan sampai di tempat ini. Bahkan ketika nafas hidup Tuhan masih percayakan bagi kami. Berarti masih ada tugas, masih ada tujuan, masih ada maksud Tuhan di dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan bahwa hidup yang Tuhan berikan, anugerahkan, tentu punya satu tujuan. Dan untuk mencapai itu, dengan kekuatan kami, kehebatan kami, pemikiran kami tidak bisa. Kami penuh dengan keterbatasan. Acap kali di dalam kehidupan kami jatuh lagi dan lagi. Karena itu Tuhan, kami menyadari di dalam kerapuhan kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan sabdamu yang akan menjadi suluh di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Karena itu, pada pagi ini Tuhan, kami memberi diri untuk boleh dengar-dengaran akan kebenaran sabdamu yang kudus. Kiranya hikmat Tuhan tercurah bagi setiap kami. Roh Kudus memperlengkapi kami, bukan hanya ketika kami mendengar, bukan hanya ketika kami berupaya untuk memahami, tetapi terlebih kami dimampukan memberlakukan kebenaran dalam hidup kami setiap hari. Karena kami menyadari bahwa ibadah kami di tempat ini sungguh singkat, tetapi ibadah yang sesungguhnya ketika kami keluar dari gedung gereja ini. Karena itu ya Allah, bersabdalah bagi kami, biarlah firman Tuhan menjadi rema di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai ayatnya yang ke-43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Umat berdiri di situ dan melihat semuanya. Tetapi pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia sambil maju dan menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga ada tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang penjahat
yang digantung itu menghujat dia, katanya. Bukankah engkau Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami. Namun yang lain menegur dia. Tidakkah engkau takut kepada Allah sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita boleh mewarnai hari kita hari ini. Hari ini adalah hari istimewa Bapak Ibu dan Saudara, karena hari ini adalah Minggu Kristus Raja. Atau kalau di dalam bahasa Latin sering disebut Solemnity of Christ the King. Ini adalah minggu terakhir di dalam tahun gerejawi kita. Minggu depan kita akan memasuki masa Advent, masa penantian akan kedatangan Kristus. Dan dengan itu kita di minggu depan akan memulai tahun gerejawi yang baru. Jadi kalau tahun ini, tahun liturginya, di minggu ini berakhir itu tahun liturgi C. Nanti minggu depan kita masuk ke tahun liturgi A. Balik lagi Bapak Ibu ya. Nah hari ini Bapak Ibu sebelum kita menutup 1 tahun perjalanan iman kita, gereja di seluruh dunia, baik gereja Katolik, gereja Anglikan, gereja Lutheran, gereja Protestan, itu berhenti sejenak untuk merayakan Minggu Kristus Raja. Mungkin kita bertanya, kok bisa ya? Ini kok mirip-mirip kayak Katolik ya? Memang iya Bapak Ibu. Jadi sejarahnya Bapak Ibu, boleh dibantu slide-nya? Next. Nah, jadi ini liturgi kita, kalender kita Bapak Ibu. Jadi Minggu Kristus Raja itu ada di November akhir ya Bapak Ibu. Sebelum memasuki tahun liturgi yang baru, di Advent. Jadi beda sama kita yang biasanya tahun barunya itu Desember gitu ya. Kalau kita di akhir November, di tahun liturgi gereja. Nah Minggu Kristus Raja itu pertama kali ditetapkan oleh Paus Pius ke-21 Bapak Ibu. Sekitar tahun 1925. Waktu itu ada ensiklik ya, satu ensiklik namanya ensiklik Quas Prima. Di situ pada akhirnya ditetapkan Minggu Kristus Raja. Mungkin kita bertanya ya, why? Kenapa? Jadi di dalam sejarah Bapak Ibu, pada masa itu sekitar tahun 1925, sekularisasi itu berkembang dengan sangat pesat. Orang-orang itu mengandalkan rasio. Karena itu Paus mau mengingatkan kembali, Paus mau menegaskan kembali bahwa yang penting itu adalah kedaulatan Kristus. Ia sebagai raja di atas segala raja. Karena kita GKI itu mengadopsi leksionari Bapak Ibu, maka di dalamnya kita juga ikut merayakan Minggu Kristus Raja. Kalau kita bicara seputar raja Bapak Ibu. Next.
Apa sih yang kita bayangkan tentang sosok raja? Apa yang kita bayangkan Bapak Ibu? Saya nih lagi membaca ilmu kebatinan ya Bapak Ibu ya. Kaya raya, oke, terima kasih Pak. Apalagi bayangan kita? Istrinya banyak, oke. Ini bapak-bapak setuju gitu ya. Oke, apalagi Bapak Ibu? Pakai mahkota. Ada lagu sekolah minggu loh Bapak Ibu. Aku anak raja. Ya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, khas kan? Aku anak raja. Siapa di sini yang gak kepengen jadi anak raja? Pengen dong, kenapa? Tadi hartanya banyak, ya kan? Pakai mahkota. Bisa punya istri banyak katanya ya. Ini mah yang senang bapak-bapak gitu ya. Kita mah perempuan gimana ibu-ibu? Suaranya kayaknya perlu terdengar nih. Kan kepengen ya? Ya maulah jadi raja, anak raja. Itu kan yang sering digaung-gaungkan karena pandangan kita, bayangan kita terhadap raja itu raja yang punya kuasa. Raja yang hebat, raja yang hartanya melimpah, raja yang kayaknya kalau minta apa tinggal tunjuk gitu ya. Mau itu bisa. Jalan itu dibuka, bisa ditutup, monggo gitu ya. Mau apa aja gampang. Nyuruh apa semua orang siap, baik. Enak kan? Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam kehidupan iman kita akan melihat bahwa gambaran raja yang ditampilkan oleh Yesus tidak seperti itu. Di dalam leksionari Bapak Ibu sesungguhnya ada bacaan di mana kita itu membaca Yeremia. Di Yeremia itu digambarkan bahwa para pemimpin atau para raja itu melakukan hal-hal yang buruk. Karena tadi siapa yang gak senang punya uang banyak? Siapa yang gak senang punya istri banyak? Siapa yang gak senang punya kuasa? Mereka melakukan segala sesuatu semau gue. Suka-suka saya. Kan saya bisa, saya mampu, saya boleh. Sehingga raja-raja itu banyak yang bobrok. Dan di perjanjian lama Bapak Ibu disampaikan bahwa ada nubuatan akan datangnya raja. Seorang raja yang adalah tunas adil yang akan lahir dari keturunan Daud. Tapi ini bukan raja seperti yang kita bayangkan. Bapak Ibu jangan ditutup Alkitab kita dari Injil Lukas. Kita baca Bapak Ibu. Apa judul yang diberikan oleh LAI di dalam Alkitab kita? Yesus disalib. Ini kita ngomongin raja loh ya. Kenapa bacaannya Yesus disalib? Bukankah raja itu harusnya hebat, luar biasa? Bacaan Injil kita tidak membawa kita ke istana yang megah, tidak membawa kita ke ruang yang hebat. Sebaliknya kita dibawa ke Bukit Golgota. Ke tempat tengkorak di mana sang raja tergantung disalib. Raja yang tahtanya adalah kayu salib, raja yang mahkotanya adalah mahkota duri, bukan mahkota emas yang mengkilap dan bertaburan batu-batu permata. Raja yang tentaranya adalah murid-murid yang melarikan diri ketakutan. Raja yang rakyatnya adalah orang-orang yang mengejek, yang menghina, bahkan yang meludahi dia. Ini paradoks yang luar biasa Bapak Ibu di dalam kehidupan iman kita. Kerajaan Kristus adalah kerajaan yang berbanding terbalik dengan kerajaan dunia.
justru di sini, di tempat paling rendah, di tempat paling hina, di tempat yang paling menyakitkan, Yesus Kristus kita temukan sebagai Raja yang sesungguhnya. Injil Lukas tidak hanya bercerita tentang peristiwa Yesus disalib, tetapi Injil Lukas juga mau menyatakan di balik peristiwa salib ada peristiwa pemuliaan Yesus sebagai Raja. Next. Penyaliban menjadi peristiwa pemuliaan Yesus. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-34, ketika Yesus tergantung di kayu salib, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Next. Ini disampaikan oleh Yesus. Siapa mereka yang dimintakan pengampunan oleh Yesus? Mereka yang dimaksud adalah orang-orang yang ada di Bukit Tengkorak itu. Para pemimpin agama yang menuntut Yesus disalib. Para prajurit yang memaku tangan dan kakinya. Orang-orang banyak yang mengejek dia. Bahkan para murid yang lari dan tidak mengakui bahwa Yesus adalah gurunya. Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita jadi Yesus. Coba kita bayangkan ya. Kalau kita jadi Yesus, orang mengolok-olok kita. Kalau kamu raja, selamatkanlah dirimu. Kalau kita jadi Yesus, yang kita lakukan apa Bapak Ibu? Wah, ego kita kesinggung dong, benar gak? Aku bisa loh buktiin, kan aku memang beneran raja. Aku bisa turun dari salib. Aku bisa melakukan berbagai kuasa. Kita mungkin akan melakukan apa yang bisa kita lakukan supaya orang-orang itu bungkam, diam. Tapi Yesus tidak terpancing. Ia tidak menunjukkan kuasanya untuk menghancurkan orang-orang yang mengejek, menghinanya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Inilah raja yang mau dinyatakan oleh Yesus. Bukan raja yang mau dilayani, bukan raja yang serta-merta menunjukkan kegagahannya, kuasanya. Tapi raja yang memberi diri untuk orang-orang yang justru membencinya, menyalibkan dia. Ia bukan raja yang menuntut pengorbanan rakyat, mengambil upeti dari rakyat. Bahkan ia raja yang memberi seluruh hidupnya buat kita Bapak Ibu. Ia memperdamaikan kita dengan Allah. Dan kalau kita lihat, ini adalah penggambaran gembala yang sesungguhnya. Next. Sekali lagi. Ia menjadi gembala karena ia memperdamaikan kita. Kita yang harusnya dihukum, ia memperdamaikan dengan darahnya di kayu salib. Ia menunjukkan satu sisi bahwa ketika ia menjadi raja, ia hadir sebagai gembala juga. Yang solidaritasnya tidak perlu kita ragukan. Yang akan pergi mencari walau hanya satu yang terhilang. Ia rindu semua boleh datang, hadir dan menikmati kasihnya. Bahkan kalau kita lihat termasuk kedua penjahat yang ada di salib di samping kanan dan kirinya. Salah seorang penjahat itu berkata, next, "Tuhan, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Orang-orang pada zaman itu, pada masa itu,
melihat salib sebagai kegagalan. Tapi penjahat di samping Yesus itu mampu melihat kerajaan. Ketika para pemimpin melihat kekalahan, Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa, sang raja yang tidak mampu melakukan apa-apa. Penjahat ini melihat Yesus sebagai raja. Dan apa yang Yesus katakan, Bapak Ibu, ia berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga, bukan besok, bukan lusa, bukan minggu depan, apalagi tahun depan. Hari ini. Bukan setelah penjahat itu bertobat, tapi saat itu juga ketika sang penjahat dapat melihat bahwa Yesus adalah raja yang sesungguhnya. Ia yang menjadi raja yang merengkuh dan juga merangkul orang-orang yang terpinggirkan. Semua ia rindu untuk boleh dapat menikmati kasih dan keselamatannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika di dalam Minggu Kristus Raja pada hari ini, kita menghayati bahwa raja yang kita percaya, raja yang kita imani bukan raja yang ponggah, bukan raja yang congkak, bukan raja yang hanya mementingkan kekuasaannya, tetapi raja yang justru menampilkan sisi pengorbanan. Kita melihat sosok gembala yang luar biasa. Raja yang justru kemuliaannya kita lihat dari solidaritasnya kepada semua orang. Maka kita mau belajar, kita mau diingatkan Bapak Ibu yang pertama. Ketika Yesus menjadi raja, maka kasih Kristus itu menantang kita, menantang gereja untuk menjadi ruang penyembuhan, bukan mahkamah penghakiman. Yesus itu mau semua bisa menikmati keselamatan. Bahkan penjahat yang kejahatannya luar biasa. Maka kita, siapa kita? Tapi kan kadang kita di dalam kehidupan kita dengan mudahnya menjudge orang, ya kan? Bapak Ibu kalau di gereja ya, ada orang yang pakaiannya kayaknya buat kita, menurut pandangan kita kurang elok atau tampilannya berbeda. Gimana sikap kita? Bener gak? Atas, bawah, terus mungkin ada tarik napas, ada yang geleng-geleng, ada yang kalau udah itu lihat di sebelah kanan. Itu lihat, aduh. Dengan mudahnya kita menghakimi kan? Mungkin juga kita gak ngomong, tapi mata kita, gitu ya. Mata kita itu memberi penilaian yang menjatuhkan. Dengan mudahnya kita bilang ke anak kita, "Duh jangan temenan sama dia. Gak usah. Kamu tahu keluarganya? Mama ini kenal udah lama. Papanya, mamanya, utangnya banyak. Nanti kalau hubungin kamu, pinjam dulu 100. Aduh, gak usah. Jangan. Apalagi pacaran, aduh. Big no. Jangan. Pusing nanti kita. Kita dengan mudahnya menghakimi, padahal siapa kita, Bapak Ibu? Kadang juga kalau di gereja, biasanya nih bentar lagi ya, udah mulai musim cari penatua ya. Nama-namanya kan diusulkan nih Bapak Ibu. Terus dibahas kan dalam PMJ. Ibu ini, Bapak ini waktu tahun 1971 keluar semua ya. Sebelum pindah ke sini itu loh, waktu di Medan, itu loh waktu di Bandung, saya udah kenal. Teman SD saya, aduh. Atau kalau mau panggil pendeta, aduh. Jangan. Waktu kuliah, playboy. Cap
Aduh, capnya udah bukan lagi cap buaya, aduh krokodil, bukan. Cap tikus, memabukkan, bikin gak sadar, kelepek-kelepek. Jangan, cari pendeta yang lain. Atau yang lain lah ya, dengan berbagai situasi, kondisi. Dengan mudahnya kan kita menghakimi. Oh, dia pernah masuk penjara loh. Nanti nih kalau dia masuk di gereja kita nih Bapak Ibu, kalau ibadah tas di pangku ya. Di pangku. Jangan taruh di samping apalagi pas doa kekep Bapak Ibu. Kan kita seuzon ya. Gampang banget kan kita menjadikan gereja kita, lingkungan kita itu mahkamah penghakiman. Tapi lihat Bapak Ibu, ketika Yesus adalah Raja, Ia membuka tangannya lebar-lebar loh. Siapa kita yang dengan mudahnya menghakimi? Maka siapapun, sekelam apapun masa lalu orang di sekitar kita, teman kita, keluarga kita, mari kita sambut mereka. Kita jadikan gereja kita, keluarga kita, lingkungan kita itu ruang penyembuhan. Seperti Kristus yang adalah gembala yang akan mencari bahkan menerima setiap domba yang nakal, domba-domba yang terhilang, dia tetap cari dan cari lagi. Yang kedua Bapak Ibu, ketika kita menghayati Yesus adalah Raja dan juga Gembala kita, Ia mengingatkan kita bahwa kasih-Nya itu memanggil kita untuk berpihak kepada mereka yang terluka dan terlupakan. Bapak Ibu, ada banyak orang di tengah keramaian, mereka merasa kesepian. Mungkin kita nganggapnya dia baik-baik aja kok. Tapi ada banyak orang yang terluka itu dilupakan. Betapa luar biasanya kekuatan senyuman kita Bapak Ibu. Mungkin kita ngelihatnya dia baik-baik aja. Tapi luka itu gak kelihatan. Mother Teresa pernah bilang, penyakit apa yang paling mematikan? Jantung? Bukan Bapak Ibu. Penyakit yang paling mematikan adalah kesepian. Ada banyak artis-artis yang bergelimang harta, tapi mereka suicide. Kenapa? Karena ngerasa kesepian. Orang lihat dari ketenarannya tapi tidak pernah betul-betul hadir ketika mereka tidak punya apa-apa. Waktu punya uang mah semua orang dekat, bener ya Bapak Ibu? Kalau diundang pesta siapa yang gak mau datang makan enak ya kan? Tapi kalau kita gak punya apa-apa, di situ kita melihat siapa teman kita sesungguhnya, siapa keluarga kita sesungguhnya. Maka Kristus memanggil kita untuk hadir, berpihak kepada orang-orang yang terluka, terlupakan. Orang-orang yang seringkali kita dengar gosip-gosipnya, kita perlu datengin mereka. Siapa tahu mereka dengar loh kita omongin. Wah kayaknya dia udah lama nih gak ke gereja. Ada apa ya? Pertanyaan WhatsApp kita, sapaan kita, kamu baik-baik aja? Apa kabar? Itu menjadi sapaan yang menyejukkan Bapak Ibu. Buat orang-orang yang tidak dianggap. Kadang tanpa sadar, kita di sini kan punya anak banyak ya Bapak Ibu. Gak cuma satu, yang satu mah orang-orang zaman sekarang, anak-anak muda gitu ya. Kalau ditanya anaknya berapa? Satu aja gitu ya. Tapi kan kita rata-rata punya anak 2, 3, 4 gitu ya. Sadar gak Bapak Ibu, seadil-adilnya kita, seringkali luka pertama yang dirasakan seorang anak itu hadir dari keluarga. Maka mari kita diundang untuk menjadi orang tua yang juga menampilkan sisi gembala, membalut luka anak-anak kita.
Mari kita diingatkan untuk terus berupaya menjadi pribadi-pribadi yang kasihnya itu tidak terbatas kepada orang-orang di sekitar kita. Next, Bapak Ibu. Mari kita bukan sekedar merayakan Minggu Kristus Raja hari ini, tetapi sebagai orang yang menghidupi kerajaannya. Marilah kita memberlakukan nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, pengampunan, dan pelayanan di dalam hidup kita selepas kita keluar dari gedung gereja ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi setiap kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Neti dan teman-teman. Dipersilahkan. Tes. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kami mau mempersembahkan pujian Iring Tuhan. Tadi kalau disebutkan Netis and Friends. Iya, kita friendsnya Ibu Neti ya, jadi ada cucunya. Ada cucunya Oma Neti yang main piano itu Farel. Dan ada cucunya juga Oma Neti, Tania. Dan saya anaknya Oma Neti dan ini kakak saya. Terima kasih kalau Tuhan memberikan kami semua talenta. Kami percaya dimanapun kami ada, kami percaya talenta kami bisa untuk menyenangkan Tuhan bukan untuk menyenangkan manusia. Tuhan Yesus memberkati. Sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setianya, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau hidup
setia, Tuhan selalu menolongku tiap hari. Janji Tuhan tetap lagi teguh bagi orang-orang yang berseru, Yesus Tuhan penebusku dikala ku letih lesu, dikuatkannya tubuh dan jiwaku. Ku mau iring Tuhan selamanya. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia, pada saat ini kami bersama-sama rindu bersatu hati, berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan yang kiranya memberkati para pemimpin negeri kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Kami juga berdoa bagi orang-orang di dalam pemerintahan ketika mereka mengerjakan segala tanggung jawab mereka. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka melakukan pekerjaan mereka, kepentingan orang banyak itu boleh menjadi yang utama dibanding kepentingan pribadi maupun golongannya. Kami berdoa juga Tuhan
bagi perdamaian dunia. Di tengah masih terjadinya situasi yang kurang baik, kiranya kami boleh menjadi orang-orang yang terus berdoa dan menyebarkan damai dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GKI Cipinang Elok. Tuhan yang kiranya memberkati majelis jemaat, para penatua, pendeta di dalamnya, di dalam mengerjakan tugas kepercayaan Tuhan di tengah gereja ini. Tuhan beri hikmat bijaksana, Tuhan beri senantiasa komunikasi yang baik, boleh saling bergandeng tangan untuk mengerjakan tugas pelayanan di tengah gereja ini. Kami juga berdoa bagi komisi-komisi setiap orang yang ikut ambil bagian melayani, Tuhan yang kiranya menolong dan memampukan. Serta setiap kami Tuhan, biarlah Tuhan juga senantiasa mengundang kami ikut ambil bagian di tengah-tengah kehidupan bergereja di gereja ini. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul karena sakit maupun lanjut usia. Tuhan yang kiranya senantiasa menjamah, menguatkan, dan memulihkan. Setiap orang yang sakit biarlah melalui obat-obatan, makanan, minuman, itu boleh membuat mereka pulih. Dan kerinduan kami mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami beribadah lagi di gereja di tempat ini. Kami berdoa bagi keluarga yang sedang berduka. Keluarga besar almarhumah Ibu Tan Hong Nio. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga. Pakai kami menjadi sahabat di tengah-tengah duka cita keluarga ini. Biar kami boleh senantiasa menguatkan keluarga di dalam masa-masa duka mereka. Kami berdoa untuk proses pencarian penatua. Tuhan yang kiranya menolong agar banyak orang boleh rindu terlibat di tengah-tengah gereja ini. Biarlah setiap kami boleh memberi diri selagi Tuhan beri kesempatan bagi kami. Selagi Tuhan masih berikan nafas hidup bagi kami. Kami berdoa untuk rangkaian acara Natal yang dipersiapkan. Tuhan berkati para panitia dan terlebih lagi setiap kami. Ketika kami mempersiapkan hati kami menyambut Kristus yang hadir, yang akan lahir, biarlah kami dipersiapkan. Bukan hanya melihat Natal sebagai momen hura-hura, tetapi juga mempersiapkan hati dan pikiran kami agar Kristus juga boleh lahir di hati kami. Kami berdoa bagi setiap kami yang bergumul karena perekonomian, relasi di tengah-tengah keluarga, kerinduan kami mendapatkan teman hidup maupun anak anugerah Tuhan, serta pergumulan kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami percaya bahwa Allah yang kami imani adalah Allah yang mengerti apa yang kami butuhkan dan akan memberikan seturut dengan rencana dan rancangan yang terbaik. Ini doa kami Tuhan, doa yang jauh dari sempurna, kami naikkan dan kami alaskan seturut dengan doa Bapa kami, doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita memberikan persembahan atas rasa syukur kepada Tuhan, Sang Raja dan Gembala. Firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam tiap ibadah bersama jam 9 dan jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan dan bisa juga dengan kris. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian Kidung Keesaan 49, Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di Bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas seluruh anugerah yang hadir dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber dan penuntun kehidupan yang sejati. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Di dalam Kristus Sang Raja dan Gembala, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengingat bahwa Kristus Sang Raja adalah gembala yang agung, yang juga memberikan kasih-Nya kepada semua orang. Begitu juga kita, marilah sebarkan kasih Kristus kepada setiap orang di sekitar kita. Kita menyanyikan PKJ 144, Dia Kristus. Dia Kristus Immanuel, Raja damai. Dia Kristus, Dia Mesias, Putra Allah.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Kiranya langkah kehidupanmu selalu teguh dalam pimpinan Kristus Sang Raja dan Gembala. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus akan menyertai setiap kita, setiap langkah-langkah kaki kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Marilah kita kembali menyanyikan PKJ 144 Dia Kristus. Dia Kristus Immanuel, Raja damai. Dia Kristus, Dia Mesias, Putra Allah. Firman yang hidup, terang dunia. Benteng yang teguh, batu keselamatan. Dia Kristus Sang Penebus, Domba Allah. Dia jalan kebenaran dan hidup. Yesus, Yesus, Dia Kristus. Yesus, Yesus, Dia Kristus. Umat dipersilakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Malam ini jam 19 kita ada kebaktian penghiburan di Rumah Duka Karolus. Pemahaman Alkitab hari Senin ditiadakan, dimulai kembali hari Senin 1 Desember 2025. Persekutuan Komisi Senior Sakit Hati oleh Pendeta Handri Salim Kamis 27 November pukul 10 di F9. Pendalaman Iman oleh Pendeta Handri Salim Kamis 27 November 1930 secara hybrid. Sharing PD Biji Sesawi Sabtu 29 November 2025 secara Zoom. Terima kasih, Tuhan memberkati.